Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membuat video terkait dengan dapatkah leasing atau pembiayaan bank atau non-bank menarik jaminan fidusia akibat COVID-19 atau virus corona COVID-19. Beberapa hari yang lalu saya telah menulis jurnal, memuat opini saya di beberapa media, di antaranya riaubangkit.com, Pesisir News, Metro Mandiri. Setelah diposting berita tentang dapatkah leasing menarik jaminan fidusia akibat wabah virus corona COVID-19, maka banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, baik itu sebagai pihak debitur, baik itu juga sebagai pihak kreditur. Salah satu yang bertanya kepada saya yang bersangkutan adalah diriper ojol atau diriper ojek online, di mana yang bersangkutan didatangi oleh pihak pembiayaan atau leasing dengan alasan bahwa pidato presiden tersebut dianggapnya tidak berkekuatan hukum, sehingga leasing tidak perlu patuh terhadap pidato presiden karena itu belum dituangkan ke dalam satu putusan. Oleh karenanya, saya akan memberikan pendapat terkait dengan pidato presiden. Bapak Ibu sekalian, pidato presiden itu adalah hukum. Yang selanjutnya, implementasi dari hukum itu akan dieksekusi oleh kementerian lembaga terkait ke dalam satu putusan atau ke dalam satu bentuk regulasi. Namun, sebelum dituangkan ke dalam satu bentuk regulasi atau satu bentuk putusan, maka pidato presiden itu telah mengikat kepada semua warga negara, termasuk leasing, bank, pembiayaan, perbankan, dan non-bank. Selain itu juga, di dalam opini atau jurnal saya mengulasnya dari beberapa literasi, dari beberapa referensi hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, KUH Perdata, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019. Maka saya menyimpulkan terkait terjadinya cedera janji atau salah satu pihak, dalam hal ini debitur, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam kontrak, maka leasing tidak dapat melakukan penarikan secara sepihak. Mengapa demikian? Mahkamah berpendapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 bahwa pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tidak berkekuatan hukum
mengikat berkaitan dengan beberapa frasa di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Oleh karena saya bacakan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk pasal 15 ayat 2, sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2009, akhirnya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia menjadi berbunyi, sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cerita janji atau prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang berubah? Apa norma baru yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 ini yang harus kita maknai adalah bahwa terhadap cerita janji yang pada pokoknya dengan jaminan fidusia, maka kreditur diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan uang prestasi atau gugatan cedera janji. Dan apabila nanti putusan itu mengalahkan debitur atau nasabah, maka eksekusinya itu dilakukan melalui mekanisme peradilan atau mekanisme hukum yang sah, dilaksanakan secara sukarela oleh yang dikalahkan, dan bila mana yang dikalahkan tidak mau secara sukarela untuk menjalankan putusan, maka pengadilan negeri yang memberikan putusan akan melaksanakan dengan cara melakukan eksekutorial atau eksekusi melalui jurusita pada pengadilan negeri. Itu makna atau norma yang berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Selanjutnya kita lihat misalnya pasal 15 ayat 3, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, apabila debitur cerita janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Itu norma atau rumusan di dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 di pasal 15 ayat 3, dan juga akan saya bacakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 19. Maka pasal 15 ayat 3 fidusia, sepanjang frasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Ini Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 ini berputar jungkir balik dari tadinya undang-undang ini
yang selalu dipergunakan oleh leasing untuk menghantui atau menakut-nakuti nasabah atau debitur. Silap-silap kamu sudah cedera janji, oleh karenanya unitmu kita tarik. Bahkan para pembiayaan ini tidak segan-segan memakai jasa preman. Kenapa saya katakan jasa preman? Ini kadang dianggap itu terlalu ekstrim dan terlalu vulgar. Jasa debt collector tidak termasuk stakeholder, tidak termasuk perangkat hukum yang diberikan, yang wewenangnya diberikan undang-undang untuk melakukan eksekusi. Ini makanya saya memaknainya perusahaan debt collector atau perusahaan jangkaan itu, menurut saya itu adalah premanisme. Mengapa demikian? Karena eksekusi itu pada dasarnya adalah kewenangan negara. Kewenangan negara ini diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu melalui peraturan perundang-undangan. Maka bila itu putusan pidana, maka eksekusi diberikan kepada jaksa penuntut umum selaku pelaksana putusan. Dan bila itu putusan perdata, maka kewenangan untuk melakukan eksekusi itu berada di tangan pengadilan. Ini baru dia dikatakan bagian dari proses hukum itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan cedera janji ini harus disepakati bentuk-bentuk cedera janji, di mana di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 ini tidak menganut atau tidak memuat hal-hal apa yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan eksekusi manakala para pihak itu atau pihak debitur itu tidak menjalankan prestasinya. Padahal bila debitur itu tidak menjalankan prestasinya atau tidak membayarkan cicilan oleh karena terjadi sebuah bencana, maka itu dikategorikan atau dikelompokkan kepada post meyer. Di dalam hukum perjanjian diatur secara jelas apa-apa saja perbuatan cedera janji atau yang mengakibatkan seseorang yang telah mengikatkan diri di dalam satu perjanjian itu untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan dianggap itu bagian dari sesuatu yang terpaksa atau post meyer. Misalnya objek hilang atau terjadinya sebuah bencana alam yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Maka oleh karenanya prestasi atau cedera janji seperti ini akan dikesampingkan dan yang bersangkutan tidak bisa dituntut atas ganti rugi, atas sanksi, atas bunga, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, barangkali orang selalu berpandangan bahwa kan sudah diperjanjikan Pak di dalam perjanjian fidusia, kan sudah ada sertifikat fidusia. Kami kan tidak memaksa debiturnya untuk membayar, tetapi unitnya yang kami tarik. Nah, ini yang menarik. Yang menarik di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa perjanjian fidusia atau sertifikat fidusia itu adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian pembiayaan unit.
Mengapa ada jaminan fidusia? Jaminan fidusia ini dimaksudkan bila mana nantinya debitur atau nasabah cedera janji, maka objek fidusia inilah yang ditarik oleh jasa keuangan, baik itu perbank maupun non-bank seperti leasing, untuk dijual atau dilelang agar mendapatkan modal atau uang yang telah dipinjamkan tadi kepada debitur itu. Artinya apa? Jaminan fidusia itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dalam kondisi post Meyer tadi yang saya sampaikan, atau keadaan yang memaksa tadi yang saya sampaikan diakibatkan oleh COVID-19 atau wabah corona yang sedang kita hadapi hari ini, maka penarikan unit itu adalah bagian dari sanksi, bagian dari akibat hukum dari terjadinya uang prestasi atau ingkar janji sebagaimana dituangkan di dalam perjanjian pokok. Oleh karenanya, penarikan unit itu harus dimaknai sebagai sanksi atau sebagai akibat hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur atau pihak jasa keuangan, baik itu perbankan dan maupun non-bank. Oleh karenanya, muncul pertanyaan lebih lanjut, apakah bisa Pak dilakukan penarikan terhadap unit itu? Nah, manakala kita merujuk kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas, adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, adanya pidato Presiden yang nantinya akan ditindaklanjuti atau dituangkan di dalam satu peraturan oleh OJK dikaitkan dengan kondisi COVID-19, maka saya katakan leasing tidak berhak untuk menarik jaminan fidusia motor atau mobil kecuali melalui mekanisme gugatan uang prestasi dengan pengajuan atau tuntutan agar jaminan fidusia disita untuk dilelang. Maka putusan pengadilan itulah yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, yaitu motor, mobil, dan segala bentuk barang, tetapi jaminan fidusia ini khusus untuk barang bergerak. Nah, oleh karenanya saya tidak mau mengajari atau memprovokasi para debitur agar tidak membayar cicilan, bukan, mohon maaf, saya tidak terpikir sedikit pun untuk memprovokasi itu. Tentunya kita juga harus sadar bahwa namanya utang haruslah kita bayar dunia dan akhirat. Tetapi kemudian kalau kondisi ekonomi kita, maka sebaiknya dan harus yang diutamakan adalah keselamatan jiwa kita dulu, biaya hidup kita, biaya makan kita, dan lain-lain sebagainya yang termasuk kepada kebutuhan yang mendesak. Sementara utang kemungkinan bisa dimintakan atau dimohonkan penangguhan dari kreditur. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, sedikit untuk menjelaskan jurnal
atau opini yang telah saya tuliskan di beberapa media massa. Akhirnya video saya ini atau penyampaian saya ini saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.